Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arlin Agustin. Saya di sini sebagai pemateri. Saya akan menjelaskan sedikit pengertian APBN. Jadi, anggaran pendapatan dan belanja negara atau sering disingkat dengan APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, APBN ini berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama 1 tahun anggaran. Nah, perubahan APBN dan pertanggungjawaban APBN juga setiap tahunnya ditetapkan dengan undang-undang. Jadi, teman-teman bisa lihat lebih jelasnya di makalah. Nah, saya akan lanjut menjelaskan tentang poin B, yaitu struktur APBN. Nah, dalam struktur APBN juga saya akan menjelaskan poin terincinya saja dari struktur APBN. Nah, jadi struktur APBN juga ada beberapa catatan penting yang berkaitan dengan perubahan dan penyesuaian format dan struktur belanja negara yang baru. Nah, antara lain yang pertama dalam format dan struktur akun yang baru. Nah, jadi belanja negara tetap dipisahkan antara belanja pemerintahan pusat dan belanja untuk daerah. Karena pos belanja untuk daerah yang berlaku selama ini tidak dapat diklarifikasikan ke dalam salah satu pos. Jadi belanja negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003. Nah, yang kedua, semua pengeluaran negara yang sifatnya bantuan atau subsidi dalam format dan struktur dapat diklarifikasikan sebagai subsidi. Dan yang ketiga, semua pengeluaran negara yang selama ini mengandung nama lain-lain yang terbesar di hampir semua pos belanja negara dalam format dan struktur baru diklarifikasi sebagai belanja lain-lain. Nah, itu poin rincinya dari struktur APBN. Teman-teman juga bisa lihat lebih jelasnya lagi di makalah. Dan yang ketiga, saya akan lanjut menjelaskan tentang penyusunan dan penetapan APBN. Jadi penyusunan dan penetapan APBN, yang pertama, APBN itu merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. Yang kedua, APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Dan yang ketiga, pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. Yang keempat, belanja negara dipergunakan untuk keperluan penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan pembangunan keuangan antar pemerintah pusat dan daerah. Yang kelima, belanja negara dirinci menurut organisasi, fungsi, dan jenis belanja. Dan yang keenam, pemerintah pusat mengajukan rancangan undang-undang tentang APBN disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPR pada bulan Agustus tahun sebelumnya. Nah, yang ketujuh, pembahasan rancangan undang-undang tentang APBN dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur dan kedudukan DPR. Dan yang kedelapan, DPR dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam rancangan undang-undang tentang APBN. Yang kesembilan, pengambilan keputusan oleh DPR mengenai rancangan undang-undang tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran
yang bersangkutan dilaksanakan. Nah, yang ke-10, APBN yang disetujui DPR terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Dan yang ke-11, anggaran DPR tidak menyetujui rancangan undang-undang tentang APBN. Pemerintah pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya. Nah, itu penjelasan singkat dari saya. Sedikit menjelaskan tentang fungsi APBN dan pertumbuhan ekonomi, dan juga apa hubungan antara APBN dan pertumbuhan ekonomi. Fungsi APBN yang pertama ada otorisasi. Otorisasi mengandung arti bahwa anggaran negara menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Dengan demikian, pembelanjaan atau pendapatan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Yang kedua, ada fungsi perencanaan. Fungsi perencanaan mengandung arti bahwa anggaran negara dapat menjadi pedoman bagi negara untuk merencanakan kegiatan pada tahun tersebut. Yang ketiga, ada fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan berarti anggaran negara harus menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintah negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan atau tidak. Selanjutnya yang keempat, ada fungsi alokasi. Fungsi alokasi berarti bahwa anggaran negara harus diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian. Dan selanjutnya yang kelima, ada fungsi distribusi. Fungsi distribusi tersebut berarti bahwa kebijakan anggaran negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Selanjutnya ada fungsi stabilisasi. Fungsi stabilisasi memiliki makna bahwa anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Pada saat APBN disusun, setidaknya terdapat 7 sumber ketidakpastian yang berpengaruh dasar dalam penentuan volume APBN, baik sisi pendapatan maupun belanja. Selanjutnya ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses kegiatan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Suatu negara dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi apabila terjadi peningkatan GNP real di negara tersebut. Adanya pertumbuhan ekonomi merupakan indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Akan terjadi pertumbuhan ekonomi apabila ada pembangunan ekonomi, karena pembangunan ekonomi mengakibatkan perubahan pada sektor ekonomi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Yang pertama ada faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, diantaranya sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, dan keahlian atau kewirausahaan. Sumber daya alam meliputi tanah dan kekayaan alam seperti kesuburan tanah, keadaan iklim atau cuaca, hasil hutan, tambang, dan hasil laut. Sangat mempengaruhi pertumbuhan industri suatu negara. Trauma dalam hal penyediaan bahan baku produksi. Sumber daya manusia juga menentukan keberhasilan pembangunan nasional melalui jumlah dan kualitas penduduk. Sementara itu, sumber daya modal dibutuhkan manusia untuk mengelola bahan mentah tersebut. Pembentukan modal dan investasi ditunjukkan untuk menggali dan mengolah kekayaan. Sumber daya modal berupa barang-barang modal sangat penting bagi perkembangan dan kelancaran pembangunan ekonomi. Dan apa sih hubungan antara APBN dan
pertumbuhan ekonomi. APBN dan pertumbuhan ekonomi merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Alokasi dana yang terdapat di dalam APBN digunakan untuk pembangunan. Dengan adanya perkembangan ekonomi akan tercipta pertumbuhan ekonomi. APBN dan pertumbuhan ekonomi dua indikator yang penting dalam menentukan tingkat kemakmuran masyarakat. Indikator-indikator yang menjadi asumsi dalam penyusunan APBN adalah indikator makroekonomi yang menjadi indikator dalam proses pertumbuhan ekonomi. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arya Kemuning ingin menjelaskan tentang data APBN Indonesia pada tahun 2020 masa kepemerintahan. Yuk mari kita intip sama-sama sesuai data yang saya pahami. Pendapatan Indonesia pada tahun 2020 itu mencapai angka nilai 2.233,2 triliun rupiah. Sedangkan anggaran pembelanjaan itu sendiri mencapai nilai 2.540,4 triliun rupiah. Hal ini tidak seimbang bukan antara pendapatan dan pembelanjaan negara, itu tidak seimbang sehingga menyebabkan defisit. Angka defisit di sini mencapai 307,2 triliun. Nah, yuk kita sama-sama gali lagi dari mana pendapatan itu mencapai 2.233,2 triliun rupiah. Itu dibagi 3 pos. Yang pertama, pendapatan itu lebih banyak dari perpajakan yang mencapai angka nilai 865,7 triliun rupiah. Nah, makanya kalau masyarakat yang rajin dan tepat bayar pajak, salah satunya membantu pemerintah dalam pendapatan untuk APBN negara. Dan yang kedua adalah PNBP, di mana pendapatan bukan pajak yang mencapai angka nilai 367 triliun rupiah. Dan yang terakhir ialah dari hibah hanya 500 miliar rupiah. Oke. Nah, pada tahun 2020 masa kepemimpinan Pak Joko Widodo itu fokus pada 5 anggaran target. Yang pertama, mewujudkan SDM yang berkualitas. Yang kedua, itu perlindungan sosial. Yang ketiga, itu akselerasi infrastruktur. Yang keempat, itu birokrasi efisien. Yang kelima, itu antisipasi dana ketidakpastian. Yang pertama, untuk mewujudkan SDM yang berkualitas, kebijakan pemerintah yaitu mengeluarkan anggaran pendidikan senilai 508,1 triliun rupiah, di mana 63 triliun akan disumbangkan ke 54,6 juta siswa yang tersebar pada 200 sekolah. Yang kedua, untuk KIP yang baru-baru ini, di mana 17,9 juta untuk 20 juta siswa dan 800 mahasiswa. Jadi tidak dari SD ke SMA saja, sampai dari jenjang SD ke kuliah. Masya Allah bukan. Dan yang kedua ialah anggaran kesehatan mencapai 132,2 triliun rupiah, guna akan menambahkan jumlah penduduk yang mendapatkan JKN KIS, di mana Jaminan Kesehatan Nasional, Kartu Indonesia Sehat. Angkanya mencapai 96,8, total anggarannya 48,8 triliun. Dan yang ketiga ialah investasi pembiayaan mencapai nilai 29 triliun rupiah untuk dana pengembangan pendidikan nasional, dana investasi abadi, perguruan dan lain sebagainya kurang lebih. Dan yang kelima ialah yang baru-baru ini yang Pak Jokowi luncurkan adalah kartu prakerja, di mana untuk mengurangi kemiskinan atau pengangguran di Indonesia sendiri. Nah, targetnya 2 juta pencari jiwa. Ini untuk target kartu prakerja ini, 2 juta pencari kerja mendapatkan pelatihan advokasi atau pelatihan ahli profesi guna lebih siap lagi dalam bekerja, dan salah satunya itu untuk mengurangi pengangguran di Indonesia. Sangat istimewa bukan kebijakan dari pemerintah. Nah, yang kedua dari fokus anggaran target ialah perlindungan sosial. Perlindungan sosial itu mencakup ada beberapa poin. Yang pertama ialah belanja subsidi, dan yang kedua ialah dana desa. Belanja subsidi itu senilai 187,6 triliun rupiah, dana desa mencapai 72,7
72 triliun rupiah. Untuk pengembangan desa akan disumbangkan yang insya Allah 75.000 desa, termasuk desa yang tertinggal atau desa yang terpencil ya. Yang ketiga itu program Keluarga Harapan yang senilai angka nilai 29,1 triliun rupiah yang insya Allah akan diberikan kepada 10 juta keluarga miskin yang ada di seluruh wilayah Nusantara ini atau Indonesia ini. Yang keempat ialah bantuan pangan atau kartu sembako yang mencapai nilai 28,1 triliun rupiah. Nah, angka ini insya Allah akan disumbangkan ke 15,6 juta keluarga miskin yang ada di Indonesia ini. Terus yang terakhir ialah subsidi pupuk yang kisaran nilai 26,6 triliun rupiah untuk 16 juta petani yang ada di Indonesia untuk mendapatkan subsidi pupuk oleh pemerintah. Nah, itu yang kedua untuk fokus anggaran target. Yang ketiga ialah akselerasi infrastruktur. Nah, akselerasi infrastruktur sendiri ini mencapai pembangunan jalan, pembangunan jembatan, tol, rumah, subsidi dan lain sebagainya. Yang pertama ya BLWilman atau aset negara mencapai 10,5 triliun rupiah untuk pembebasan aset negara proyek strategi nasional. Nah, yang kedua ialah PPDPP mencapai angka 9 triliun rupiah guna untuk menyalurkan pembiayaan rumah FLPP atau subsidi. Nah, sekitar pengeluaran 100.000 rumah subsidi, rumah unit subsidi maksudnya untuk masyarakat yang berpenghasilan rendah atau MBE. Nah, yang keempat ialah salah satunya itu birokrasi efisien yang mencapai nilai 261,3 triliun rupiah dengan cara meningkatkan produktivitas serta pelayanan publik. Salah satunya itu mensejahterakan aparatur sipil negara dengan anggaran 261,3 juta. Ya, yang terakhir fokus anggaran target ialah antisipasi ketidakpastian. Nah, dari Kemenko sendiri sudah berangan-angan bakal terjadi misalnya jangan sampai ya dalam ruang lingkup global ini berangan-angan sudah sudah mempunyai dana cadangan untuk prospek kedepannya. Nah, antisipasi ketidakpastian ini maksudnya dana cadangan atau bisa disebut itu fiscal buffer senilai 10 triliun rupiah guna mencegah hal yang belum pasti apabila terjadi. Ya jangan sampai misalkan ketidakseimbangan harga minyak dan sebagainya yang menyebabkan inflasi. Nah, antisipasi ketidakpastian ini merupakan kebijakan dari pemerintah itu sendiri. Masya Allah bukan dari pemerintah sendiri. Nah, apalagi sekarang musim corona, ekonomi sedang turun dan sebagainya, maka dari itu kita berdoa semoga virus corona ini hilang dan cepat hilang agar ekonomi di Indonesia ini makin bangkit kembali. Oleh karena itu untuk membantu dari pemerintah, yuk kita sama-sama dari penghasilan yang menengah atau yang ke atas, kita bantu warga-warga yang lebih membutuhkan dari pangan, sandang dan sebagainya. Kita sama-sama bekerjasama berpartisipasi untuk menyediakan sandang, pangan, prasarana untuk warga-warga yang lebih membutuhkan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada data yang belum valid dan sebagainya. Namanya juga manusia pasti tidak luput dari salah dan dosa. Oleh karena itu kami dari kelompok 6 mata kuliah ekonomi makro pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.